Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para penggemar film jadul, khususon penggemar film Abah Berry Prima, kali ini Mimin Sukimin mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah film dari sang legenda aktor laga berjudul Walet Merah. Film yang dirilis tahun 1993 ini sebagian orang menyebutnya dengan film Panji Tengkorak. Film ini berkisah tentang seorang pendekar wanita dengan julukan Walet Merah yang pergi mencari kekasihnya. Hingga suatu hari dia terdampar di sebuah pulau. Pulau kecil yang sedang dilanda pertikaian karena adanya perebutan peta harta karun peninggalan bajak laut yang dulu menghuni pulau itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa kalian yang baru mampir di channel ini, yuk diklik dulu tombol subrek dan loncengnya. Udah diklik? Kalau udah, langsung aja kita eksekusi mas bro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang galau. Kalau dilihat dari pakaian yang dikenakan, pastinya dia adalah pendekar dengan julukan si Walet Merah yang diperankan oleh artis cantik Devi Permatasari. Dalam perjalanannya mencari Panji Tengkorak, kapal yang dia tumpangi terkena badai yang membuatnya terdampar di sebuah pulau. Karena belum juga menemukan orang yang dicari, akhirnya Walet Merah meluapkan kekesalannya. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang gadis sedang bertarung melawan 3 orang pendekar yang kesaktiannya B aja sih karena beraninya keroyokan. Mereka adalah Singa Hitam, Dukun Indrajil, dan Wisa Dursila. Ketiganya adalah kaki tangan seorang pendekar jahat berjuluk si tangan besi yang bernafsu menginginkan harta karun di pulau itu. Cepat tunjukkan, di mana Genjo? Sudah kukatakan, aku tidak tahu di mana Genjo. Gadis ini bernama Ambar dan sahabatnya bernama Sri. Rupanya ketiga pendekar yang menyerangnya sedang mencari seseorang bernama Genjo. Mereka sangat yakin kalau Ambar dan sahabatnya tahu di mana keberadaan Genjo. Tak berapa lama muncul lagi seorang pendekar wanita yang ikut menyerang Ambar. Dia bernama Nenek Nilam. Hingga akhirnya sebuah pukulan telak membuat Ambar terluka. Aku tahu di mana Genjo. Bohong. Untuk menolong Ambar, akhirnya Sri mengaku kalau dia tahu di mana Genjo berada. Melihat Ambar masih sibuk bertarung, mereka segera membawa Sri ke markas tangan besi. Sementara itu, Walet Merah yang masih asik berlatih ilmu kanuragan mendengar suara orang sedang berkelahi. Dalam kondisi terdesak, Ambar terus melawan para penjahat itu. Beruntung Walet Merah datang, sebentar saja mereka semua dibuat terkapar. Jangan. Sabar. Kau perlu pengobatan. Siapa sebenarnya Genjo? Mengapa para penjahat begitu bernafsu mencarinya? Menurut Ambar, dulunya pulau itu adalah pulau yang cukup tenang dan tentram. Namun sejak kedatangan seorang penjahat sakti berilmu tinggi bernama Si Tangan Besi, pulau itu menjadi pulau yang mencekam dan menakutkan. Mereka sering membuat teror kepada para penduduk dengan menculik para gadis kemudian menggantungnya. Mereka datang ke pulau itu untuk mencari harta karun, yang menurut cerita harta itu adalah peninggalan kelompok bajak laut, dan orang yang mereka cari bernama Genjo adalah orang yang memegang peta harta karun itu. Masalahnya Genjo sudah lama menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. Kamu mencari peta harta karun itu? Tidak. Perahuku terdampar karena badai semalam. Aku sedang mencari seseorang. Siapa? Lelaki yang selalu berkata, aku harus pergi. Tetapi percayalah, cintaku tak pernah berpaling darimu. Laki-laki yang punya arti khusus bagimu. Setelah saling curhat, mereka bergegas pergi menolong Sri sebelum para penjahat itu menggantungnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di markas tangan besi. Terlihat beberapa anak buah tangan besi sedang mempersiapkan tiang gantungan. Kita serang saja. Jangan. Kita lihat dulu untuk siapa tiang gantungan itu.
Tak berapa lama muncullah wanita yang mereka cari. Dengan pengawalan ketat, mereka membawa Sri menuju tiang gantungan untuk dieksekusi. Melihat tawanannya berhasil diselamatkan, anak buah tangan besi nampak marah. Segera saja mereka menyerang Ambar dan Walet Merah. Ambar, cepat bawa temanmu pergi dari sini. Ambar, cepat. Ambar! Akhirnya muncullah si bebegik daglok Yosep Hungan. Ups, maksudnya si tangan besi. Putri, Putri, ayo. Rupanya Walet Merah belum bisa menandingi kehebatan ilmu kanuragan si tangan besi. Gantung dia sebagai penggantinya. Tunggu. Aku punya firasat lain. Ilmunya cukup tangguh. Siapa tahu justru dia menyembunyikan Genjo. Atas saran Nenek Nilam, akhirnya Walet Merah menjadi tawanan mereka. Di tempat lain, kita lihat seorang pria tampan sedang berlatih olah tenaga dalam. Dialah Panji Tengkorak, kekasih dari Walet Merah. Gadis ini bernama Nursiah. Dia adalah murid Panji Tengkorak. Rupanya sejak lama dia menaruh hati pada gurunya itu. Saking bucinnya, sampai-sampai dia bejo mas bro, alias bengong jorok. Karena nggak tahan lagi, akhirnya Nursiah memberanikan diri masuk mendekati Panji Tengkorak. Dia mulai menggodanya dengan rayuan dan sentuhan yang bikin cenat-cenut. Jaga dirimu. Apakah bagimu aku tidak cukup menarik? Kamu muridku. Maaf, bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Kesal dan tentunya juga malu dengan penolakan dari gurunya itu, Nursiah kemudian pergi sambil mengancam Panji Tengkorak. Mereka tidak menyadari kalau sedari tadi ada seseorang yang melihat dan mendengar percakapan mereka. Nursiah yang pandai berakting segera pulang sambil menangis dan memanggil ayahnya. Pria ini bernama Gema, salah satu murid Panji Tengkorak, sedang berdiskusi dengan seorang pria paruh baya bernama Matsapati. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Nursiah. Sambil menangis, gadis itu mengadu kalau dia telah diperkosa oleh Panji Tengkorak. Balaskan ayah, aku telah diperkosa Panji Tengkorak. Dengan emosi, Matsapati mengambil pedangnya, bermaksud mencari Panji Tengkorak dan meminta pertanggungjawabannya. Tapi dia mengurungkan niatnya dan meminta Gema untuk memanggil gurunya itu. Cari Panji Tengkorak. Suruh menghadap malam ini juga. Baik. Guru. Ada apa? Maaf guru. Guru dipanggil Matsapati sekarang juga. Ada apa Matsapati? Matsapati kecewa karena Panji Tengkorak dianggap telah menyalahgunakan kepercayaannya dan membuat aib bagi anak semata wayangnya. Panji Tengkorak tahu kalau dia telah difitnah oleh Nursiah. Tiba-tiba saja semua anak buah Matsapati menyerangnya. Tahu kalau yang dihadapi adalah pendekar berilmu tinggi dan bukan tandingan mereka, akhirnya Panji Tengkorak dibiarkan pergi. Tak berapa lama, pria yang tahu kejadian sebenarnya muncul dan melaporkan kepada Gema semua yang dia lihat dan dia dengar. Apa yang dikatakan Nursiah itu adalah fitnah. Dia kesal karena cintanya ditolak oleh Panji Tengkorak. Bodoh, kenapa nggak bilang dari tadi? Bagaimana mungkin? Aku takut. Kemudian film beralih pada Walet Merah. Singa hitam langsung menghadapkan Walet Merah kepada pimpinannya. Kemudian penjahat itu meminta Walet Merah untuk menunjukkan di mana Genjo berada. Kalau kau ingin bebas, tunjukkan di mana Genjo. Bunuh saja aku, dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Gagal mendapatkan informasi di mana keberadaan si Genjo, mereka membawa Walet Merah untuk dijadikan tawanan.
kemudian mengurungnya di sebuah kamar. Saat dia mencoba membuka borgol itu, tiba-tiba muncul Indrajil, seorang dukun sakti yang sepertinya sudah mulai jenuh berurusan dengan si tangan besi dan para pengikutnya. Lelaki yang kelamaan ngejomblo itu memberikan penawaran kepada Walet Merah untuk bekerja sama mencari orang yang bernama Genjo dan menguasai semua harta karun. Dan kalau dia mau, Indrajil ingin sekali menjadikan Walet Merah istrinya. Mendapat penawaran bagus, akhirnya Walet Merah menerimanya. Kemudian dia meminta Indrajil untuk membuka borgolnya. Orang boleh bilang aku ini dukun bejat, tapi sebejat-bejatnya orang, aku juga mendambakan kehidupan yang tenang dan damai. Punya istri cantik, harta pun melimpah ruah. Tidak mengira dengan serangan mendadak dari Walet Merah, dukun cabul itu pun akhirnya terlempar. Tahu kalau Walet Merah masih terluka karena serangan dari tangan besi, dukun itu terus menyerangnya. Tiba-tiba saja dukun Indrajil dikejutkan dengan serangan mendadak. Ternyata Panji Tengkorak yang datang sangat tepat waktu sekali. Mendapat laporan dari anak buahnya kalau Walet Merah berhasil melarikan diri, tangan besi makin murka. Kemudian dia memerintahkan Singa Hitam untuk mencari perempuan lebih banyak lagi untuk digantung dengan tujuan membuat teror penduduk pulau itu, dengan harapan seseorang yang bernama Genjo akan keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Walet Merah yang terluka cukup parah belum juga sadarkan diri, ditemani Panji Tengkorak yang sibuk membuat ramuan untuk mengobati kekasihnya itu. Tak lama pendekar cantik itu pun mulai siuman. Dia senang sekali, ternyata benar. Yang ada di hadapannya adalah Panji Tengkorak, kekasihnya yang selama ini dia cari. Kakang Panji, begitu lama aku mencarimu. Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Setelah mengobati Walet Merah, Panji Tengkorak kembali berniat meninggalkan wanita itu. Telah kusiapkan ramuan obat dan makanan untuk 3 hari. Mau kemana lagi? Aku harus pergi. Tapi percayalah, cintaku tak akan pernah berpaling dari dirimu. Pria bertopeng ini adalah Panji Tengkorak. Ternyata dia pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang bernama Genjo. Orang yang selama ini menjadi buruan para penjahat yang menginginkan peta harta karun di pulau itu. Rupanya selama ini Panji Tengkorak menyembunyikan Genjo. Ini dilakukan untuk menyelamatkannya. Entah rencana apa yang dimiliki pendekar itu, hingga akhirnya Panji Tengkorak menyuruh Genjo untuk pergi. Ada apa sebenarnya? Telah berbulan-bulan kau melindungiku, tapi sekarang pergilah. Akhirnya Genjo pun harus pergi tanpa ada lagi perlindungan dari Panji Tengkorak. Tapi dasar sial, dia malah bertemu dengan anak buah si tangan besi yang memintanya untuk ikut bersama Ini mereka. yang namanya Genjo. Memangnya kalian mau apa? Kami sudah lama mencarimu. Ayo ikut kami menghadap tangan besi. Tangan besi. Jangan-jangan cuma gertak saja. Coba. Kamu. Beruntung muncul sekelompok orang yang datang menyelamatkan Genjo. Genjo yang ketakutan lagi-lagi sembunyi dari mereka. Ternyata mereka adalah para pengikut Matsapati yang sedang menyusun kekuatan untuk melawan si tangan besi. Setelah yakin bahwa mereka ada di pihak yang sama, akhirnya Genjo setuju untuk ikut bersama mereka. Sementara itu di markas Matsapati terlihat Walet Merah ditemani Ambar datang menemui Matsapati. Tahu kalau Walet Merah telah menolong Ambar dan Sri, akhirnya pria itu mengizinkan Walet Merah tinggal di tempatnya dan bergabung untuk melawan si tangan besi. Aku yakin kau dapat dipercaya. Dan sekarang kau boleh bergabung dengan kami. Terima kasih atas kepercayaanmu, Matsapati.
Tak lama Genjo pun datang. Kedatangannya disambut oleh anak buah Matsapati bagai seorang pahlawan perang. Tak ketinggalan, Matsapati pun ikut menyambut kedatangan Genjo dengan sumringah. Kemana saja kamu, Jo? Saya disekap dengan orang yang bertopeng. Orang bertopeng? Ya, Lantas? baru sekarang ini saya bebas. Akhirnya lagi-lagi Genjo disembunyikan di tempat yang aman. Dan hanya Matsapati yang tahu tempatnya dengan alasan demi keamanan Genjo dan juga yang lainnya. Namun Gema khawatir cepat atau lambat tangan besi pasti tahu kalau Genjo sudah berada di tempat mereka. Jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan para penjahat itu akan datang menyerang dan menghancurkan perkampungan. Apa tidak ada cara lain untuk mengimbanginya? Ada pendekar tangguh yang bisa diharapkan bantuannya. Sebagai muridnya, kujamin ketinggian ilmunya. Panji Tengkorak. Hati-hati kalau bicara. Namun Matsapati menolaknya karena Panji Tengkorak sudah menebar aib di kampungnya dan menodai anak gadisnya. Akhirnya Gema menceritakan kejadian sebenarnya kalau yang menggoda adalah Nursiah, bukan Panji Tengkorak, dan tidak ada pemerkosaan seperti yang dilaporkan Nursiah. Mendengar penjelasan Gema, Nursiah tidak terima. Gema mengatakan bahwa ada seorang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri semua kejadian di malam itu. Apa perlu kuhadapkan saksi itu? Nursia, aku ingin dengar sendiri dari mulutmu. Maafkan aku, Ayah. Kalau begitu kau mengarang ya? Kurang ajar. Saat tengah malam dan situasi sudah sepi, diam-diam Matsapati pergi. Nursia yang melihat ayahnya pergi dengan gelagat mencurigakan segera mengikutinya. Ternyata Matsapati pergi menemui Genjo di tempat persembunyiannya. Pria itu mengatakan bahwa keadaan sudah sangat gawat karena di antara pengikutnya ada pengkhianat. Dia khawatir tangan besi akan segera datang dan mengambil peta harta karun itu. Kita harus segera menemukan harta karun itu. Kalau perlu, malam ini juga. Bagaimana, Jo? Masih banyak waktu. Sebelum pergi, Matsapati memberi pesan pada Genjo untuk berhati-hati pada Gema karena dia adalah orang yang sangat licik. Dia licik seperti ular, ya? Setelah Matsapati pergi, tak lama Nursia muncul. Melihat Nursia sudah dalam pose yang, sudahlah, Genjo cuma bisa nelen ludah. Kita akan kawin, Genjo. Sudah begitu lama aku kesepian. Gadis itu mulai menggoda Genjo. Sungguh Genjo sedang ketiban durian runtuh. Kedatangan anak perawan nawarin susu gantung cap nona. Kita akan bina rumah tangga yang bahagia. Kan ku tata taman depan rumah. Anak kita yang manis dan lucu bermain dengan riangnya. Adegan pun dipotong, Mas Bro. Tahu-tahu Nursiah udah keluar aja, pergi sambil benerin tali kutangnya yang melorot, kemudian ngeloyor pergi. Sementara itu di tempat terpisah, para penduduk dikejutkan dengan ditemukannya sosok mayat seorang pria. Aduh, wah, Gusti Matsapati meninggal. Cepet lapor sama Den Nursia. Ayo kita angkat. Nursia terus menangisi ayah satu-satunya itu, Mas Bro. Kemudian Walet Merah meminta Gema memeriksa luka pada mayat Matsapati. Panji Tengkorak. Cari Panji Tengkorak. Biar aku yang mencarinya. Walet Merah segera pergi mencari kekasihnya itu. Sejak kepergian ayahnya, Nursia terus dirundung kesedihan. Sebagai pria yang masih single dan sedang mencari jodoh, Gema coba tebar pesona. Menghibur Nursia, dia berjanji akan membalas kematian ayahnya itu. Pasti akan kubalaskan luka hatimu. Benarkah ucapanmu itu, Gema? Kini, aku pelindungmu, menjadi tempatmu mengadu. Akhirnya Nursia pun jatuh ke pelukan Gema. Film kemudian beralih. Singa hitam yang mendapat tugas mencari gadis-gadis di pulau itu berhasil membawa beberapa untuk dihadapkan kepada si tangan besi. Tiba-tiba saja Panji Tengkorak datang dan langsung menghajar para penjahat itu. Kau telah mencampuri urusan kami. Sepak terjang kalian sudah melampaui batas. Mana tangan besi? Panji Tengkorak! Hentikan semua perbuatanmu dan tinggalkan segera pulau ini.
Tanpa pidato panjang lebar, anak buah tangan besi langsung menyerang Panji Tengkorak. Melihat kehebatan Panji Tengkorak, bebegik daglok itu langsung ikutan menjajal ilmu kanuraganya. Tahu kalau ilmu kanuragan tangan besi belum bisa dihadapi untuk sementara waktu, jagoan kita mundur dulu mas bro. Sementara kita lihat walet merah yang sudah sampai di tempat Panji Tengkorak, tapi yang dicarinya tidak ditemukan. Tak lama Panji Tengkorak pun datang. Walet merah mengatakan kalau Matsapati tewas dan di mayatnya ada bekas pukulannya. Panji Tengkorak menyangkal dia tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membunuh Matsapati. Pukulan di dada mayat, jelas-jelas pukulanmu. Justru disitulah masalahnya. Aku tak punya niat untuk membunuh Matsapati. Dan semula aku sudah merasa curiga ada yang tak beres pada anak buah Matsapati. Untuk itulah Kinjo sembunyikan. Tapi sayangnya agak terlambat. Ada yang meleset dari perhitungan. Tangan besi ternyata mempunyai ilmu tapa brata yang tak mungkin dilawan laki-laki. Untuk itulah aku harus melatihmu ilmu serap raga. Tak ada waktu lagi. Tangan besi dan para pengikutnya akan menyerang perkemahan Matsapati. Mereka akan binasa. Apa yang dikhawatirkan Panji Tengkorak akhirnya terjadi. Nenek Nila mendapat kabar kalau Genjo disembunyikan oleh orang-orang Matsapati. Kita hancur leburkan perkampungan Matsapati. Sementara itu, Gema yang sudah tahu tempat persembunyian Genjo mendatanginya. Dia menanyakan tentang peta harta karun itu. Di mana kau simpan peta itu? Sudah kubakar. Sayang sekali. Padahal dengan harta karun itu, rakyat di pulau ini bisa makmur. Tapi aku sudah menghafalnya. Gema terus merayu Genjo untuk segera mengambil harta karun itu sebelum tangan besi datang dan mengambilnya. Aku terima tawaranmu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Jo? Nursia harus ikut. Sudah tentu. Sebaiknya sekarang kamu bergemas. Biarlah Nursia Mereka Kita harus mendapatkan harta karun itu, Genjo. Tapi kita harus menolongnya. Lebih baik kita dapatkan dulu harta itu. Ya, Jo. tanpa memperdulikan yang lain, akhirnya mereka pergi. Sementara para penduduk dan anak buah Matsapati tampak panik dan ketakutan menyambut serangan dari si tangan besi. Terlihat Ambar yang masih terluka juga pergi meninggalkan perkampungan itu. Karena dengan kondisinya, tak mungkin dia melawan semua anak buah tangan besi sendiri. Pagi pun tiba, kita lihat Gema, Nursia dan Genjo masih tertidur pulas di pinggiran hutan. Gema yang terbangun lebih dulu, tiba-tiba muncul niat liciknya untuk menguasai harta karun itu. Hantu. Jangan-jangan ini firasat. Sebaiknya aku pergi saja. Genjo, Gema. Kini saat yang paling tepat bagi kalian untuk mengambil harta itu. Dan hanya kalian berdualah yang berhak mewakilinya. Genjo yang berniat meninggalkan Gema dan Nursia akhirnya membangunkan Gema untuk melanjutkan pencarian harta karun itu. Gema, ada apa, Jo? Maaf, Den. Kita harus cepat-cepat berangkat, Den. Tempatnya tidak jauh dari sini, Den. Iya, Jo.
Sebaiknya kita berangkat berdua. Biar Nursiah istirahat dulu di sini. Janju. Ayo, iya aja. Dan mereka pergi tanpa mengajak Nursiah. Tidak salah lagi. Itu dia tandanya. Singkat cerita, Genjo berhasil menemukan lokasi harta karun itu berada. Dengan petunjuk dari peta yang sudah dia hafal, Genjo mulai mengukur setiap jengkal tanah. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Benar, Den. Akhirnya Genjo menemukan titik harta karun itu terkubur. Segera saja dia langsung menggalinya. Sementara mereka sibuk menggali, kita tengok dulu Nursiah yang rupanya masih tertidur pulas. Tak lama gadis itu pun bangun. Melihat Gema dan Genjo sudah tidak bersamanya, dia coba mencari mereka. Gema? Genjo? Gema? Nursiah, Guru? bangunlah Sia. Rupanya sejak kejadian malam itu, saat Nursiah ditolak mentah-mentah oleh Panji Tengkorak, dia memutuskan untuk berguru pada Nenek Nilam. Sampaikan di balik kematian ayahmu. Kau tahu siapa yang melakukannya? Kau lupa. Makau dan Gemai mewarisi pukulan Panji Tengkorak. Gema? Kita kembali pada Genjo dan Gema yang masih berusaha menggali harta karun itu. Karena tidak sabar, akhirnya Gema menggunakan kekuatannya untuk mengambil harta karun itu. Minggir. Jangan, Den. Ampun, Den. Beruntung Nursiah yang sudah dipenuhi dendam segera datang dan menyerang Gema. Pengkhianat! Rupanya kau yang membunuh ayahku. Dan sekarang kau juga akan membunuh Genjo. Kau pun juga harus aku singkirkan, Nursiah. Biadab! Akhirnya pertarungan dua mantan murid Panji Tengkorak pun terjadi, Mas Bro. Tak lama tangan besi dan Wisa Dursila pun muncul. Rupanya harta membuat mereka lupa hubungan anak buah dan pimpinan. Masing-masing ingin menguasai harta itu. Harta milik orang yang pertama menemukannya. Berarti kamilah yang lebih berhak memilikinya. Keparat! Rupanya kalian bersekongkol. Kita lumatkan saja mereka. Sementara Wisa Dursila yang menghadapi singa hitam mampu membuat lawannya itu tewas. Kita kembali pada pertarungan tangan besi melawan Nenek Nilam. Rupanya ilmu kanuragan tangan besi benar-benar tinggi, membuat menekar wanita itu kewalahan. Dan akhirnya Nenek Nilam pun tewas, mengenaskan. Dasar babagi dagluk serakah. Rupanya tangan besi ingin menguasai harta karun itu sendiri. Tangan besi ya tangan besi. Nanti tangan besi tahu. Tiba-tiba saja tangan besi dikagetkan dengan kemunculan Panji Tengkorak yang langsung menyerangnya.
Pertarungan terus berlangsung hingga malam hari, Mas Bro. Walet merah yang tiba-tiba muncul langsung mengeluarkan ajian serap raga yang dia pelajari dari Panji Tengkorak. Sementara Panji Tengkorak terus menyerang penjahat Daglok itu. Melihat tangan besi sudah mulai melemah, Panji Tengkorak kembali menyerangnya tanpa ampun. Dan akhirnya penjahat serakah itu pun tewas. Walet, kok tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Film pun selesai. Demikianlah salah satu film dari aktor laga Abah Beri Prima. Semoga kalian semua terhibur. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Sebelum Mimin undur diri, buat kalian yang belum klik subrek, yuk jangan sungkan buat ngeklik tombol subreknya. Jangan lupa juga gambar loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Terima kasih, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.